organ tubuh dan saraf berakibat penyakit degeneratif. Kalau apa? Contoh diabetes, disfungsi seksual, disfungsi ereksi, ejakulasi dini. Anda keren laki-laki, banyak duit, cakep, tapi ejakulasi dini, disfungsi ereksi, percuma. Tuh gak? Perempuan hari gini takut banget yang namanya tua gemuk. Takut pasti stamina menurun. Nah, di sini yang mempengaruhi apa? Hormonnya dijaga. Nah, Wiki X berperan penting di situ. Ya, apalagi udah masuk-masuk masa menopause, udah produktivitas juga, udah umur 30 tahun ke atas sudah mulai menurun, semua menurun. Nah, itu bisa dikendalikan dengan apa yang ada dikonsumsi di WikiS. Jadi WikiS itu kan konsep stamina sebenarnya bukan hanya stamina yang dijaga, seluruhnya. Makanya kenapa staminamu salah satunya menjaga potensimu, ya. Nah, kemudian pada wanita juga mens tidak teratur, imbalance, ya kan. Kemudian ada namanya sekarang ini paling sering yang perempuan itu sindroma polikistik ovarium. Mens tidak teratur, kemudian kista di mana-mana, ya kan. Nah, itu salah satu efek kalau kita tidak menjaga stamina yang akhirnya semua kacau balau. Nah, kita lihat di slide pertama, ya, kita masuk di slide pertama. Oke, kalau kita baca di slide pertama stamina, saya juga punya monitor sendiri ya, karena biar dokter belum kelihatan di layar. Apa saya share screen kan? Boleh. Saya share screen sebentar ya. Ya, saya sembari bicara ya. Siap. Jadi kalau kita bicara mengenai stamina suplemen, ya kan, kalau orang konotasinya di luar sana, ya, stamina suplemen tuh pikir obat kuat kan gitu. Ini paradigma yang harus kita rubah mindsetnya. Jadi stamina tidak hanya mengenai keperkasaan, tidak hanya mengenai gairah seksual. Gairah pada manusia ini macam-macam, gairah bekerja, gairah beraktivitas, gairah makan, gairah segala macam. Jadi tidak hanya berpatokan pada seksual saja. Karena kalau konotasinya stamina suplemen, ya toh, akhirnya ada pikirannya, wah ini untuk perkasaan. Harus dibedakan produk kita ini ya, tidak hanya sekelas untuk stamina keperkasaan gitu, ya, atau sejenisnya. Kenapa? Karena kita totally herbal. Ya, bahan-bahan kita herbal, sudah berbepom tentunya ya, terus sertifikasi halal. Kenapa harus dibedakan? Supaya tidak ada kesan indikasinya untuk bergebar airnya pada ginjal tidak rusak, ya. Nah, kita kembali ke slide berikutnya adalah suplemen yang dibahas pada laki-laki dulu. Ya, ini berdasarkan testosteron level. Kenapa kita perlu stamina? Karena laki-laki itu masa puncaknya, ya, hormon testosteron itu di usia 20 tahun saja. Jadi ada limited time. Ya, begitu usia 20 mulai nurun. Nah, disinilah kenapa asupan daripada suplemen yang bersifat stamina salah satunya menjaga kekurangan keseimbangan daripada hormon testosteron, ya, karena usia 20 udah turun. Nah, slide berikutnya, kalau pada wanita usia berapa nih, kan gitu. Kalau pada wanita kita lihat di layar itu ada gambarnya ya, usia 30. Udah gitu selesai. Sementara hormon seks memegang peranan penting pada kesehatan dan kesejahteraan. Contoh, kalau di Amerika ya, negara-negara yang sudah maju ya, pasangan yang sudah menikah ya, perempuan laki-laki sudah menikah nih, tiba-tiba sering gampang
sakit infeksi ya, flu gitu-gitu tenggorokannya. Pasti pertanyaan dokternya adalah berapa kali dalam seminggu atau sehari Anda melakukan aktivitas seksual. Artinya apa? Proses ya aktivitas seksual itu menentukan metabolisme tubuh Anda juga secara uh, fisiologis. Jadi itu pasiennya, kalau pasangan suami istri datang berobat sering sakit, saya berapa kali kalian seminggu melakukan aktivitas seksual? Ya, berapa kali dalam sehari? Artinya itu salah satu indikator bahwa tubuh sehat dari situ. Selain itu, kalau yang sudah berumah tangga, aktivitas seksual, ya kan, merupakan pondasi kelangsungan harmonisnya suatu rumah tangga, walaupun bukan nomor satu, tapi intinya pasti ke situ. Artinya betapa pentingnya nih, baik perempuan maupun laki-laki menjaga stamina. Ingat, staminamu potensimu. Nah, itu garis bawah itu. Oke? Berarti penting melakukan aktivitas seksual. Tentunya aktivitas seksual ini ya yang sudah diperbolehkan, ya kan? Tapi dibalik itu semua bahwa ya kondisi yang menunjang aktivitas seksual itu macam-macam. Ya nggak cukup hanya gairah saja, keinginan saja tidak cukup, tapi yang menunjang bagaimana supaya organnya berfungsi dengan baik, bagaimana metabolismenya baik, jadi masuk. Kalau metabolisme tubuh baik karena hormon yang dihasilkan dari kelenjar saraf pusat itu dopamin keluar baik, oke. Semua jadi baik. Metabolisme tubuh Anda baik, hampir 90% itu disebabkan karena sinyal-sinyal saraf otak Anda baik. Nah, itu dari mana? Dari kalau hormon Anda stabil. Oke, next slide berikutnya. Nih ya, kenapa kita perlu, sebentar saya lihat di monitor saya juga. Mengapa kita perlu, slide berikutnya. Kenapa kita perlu, tadi kita bicarakannya bahwa ini salah satu menjaga keharmonisan rumah tangga kalau kita sudah menikah. Kalau tidak, salah satu yang menentukan indikator kesehatan kita. Indikator kesehatan kita, slide berikutnya. Kita masuk ke komposisi WikiX yang menunjang stamina kita supaya terjaga dan terpelihara dengan baik. Jadi ada 8. 1 ginseng, kedua guarana, kemudian juga ada fruit vegetable, ya biasa itu kita selalu ambil ya, buah-buahan dan sayur. Kemudian ada raspberry ini golongan antioksidan terkuat ya, luar biasa. Kemudian ada inulin, sama inulin sebagai probiotik yang kita bahas kemarin dan juga sama. Ada red beet, ubi beet merah, kandungannya bisa meningkatkan metabolisme tubuh energik sampai 11%. Kemudian ada buah wortel, karkot, dan asam ascorbate, itu vitamin C yang kita ambil dari jeruk. Kita masuk ke slide berikutnya. Ginseng. Kalau kita bicara ginseng banyak nih, cuma di profil pertama yang dibahas ginseng itu ya laki-laki nih. Ya. Ginseng itu yang kita ambil adalah antioksidan, namanya ginsenoside. Apa sih fungsinya ginsenoside itu? Kalau secara umum ginsenoside itu memacu aliran darah. Jadi pembuluh darah dilebarkan ya supaya darah yang lewat situ banyak. Nah, persoalannya di sini kan ya, kalau walaupun pembuluh darahnya dilebarkan, kalau darahnya kotor atau pembuluh darahnya banyak plak, kira-kira masih bisa nggak lewat bagus alirannya? Nggak bagus juga. Jadi apa? Kita harus saling mengisi di situ supaya pembuluh darahnya bisa melebar maksimal. Ini kan fungsi ginseng.
ya kan? Terus darah yang lewat situ bersih, bagus, full. Nah, itu baru bisa namanya kan ujung-ujungnya ginseng ini supaya darah yang masuk melalui ujung alat genital ini. Kalau di sini kan kita lihat di stamina berarti ke laki-laki ya. Berarti supaya tidak terjadi disfungsi ereksi. Itu. Nah, tapi kalau pembuluh darahnya aterosklerosis kaku, kira-kira bisa lebar nggak? Nggak bisa kan? Kalau ternyata dia nggak kaku nih, nggak aterosklerosis nih, ya kan? Tapi darahnya kotor, pembuluh darahnya kiri kanannya ada flak, bisa nggak? Ya bisa juga. Itu bersih, semua bersih. Sarafnya lemes, sinyal saraf di otak nggak nyambung. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Semua bagus, ototnya keram, kaku. Bisa nggak ereksi? Nggak bisa juga. Jadi apa? Komposisi di WikiS itu, karena kita bicara ginseng, target poinnya kerja di situ. Tapi di komposisi-komposisi yang lain itu memberikan kontribusi kerja supaya semuanya lengkap. Jadi yang diambil di sini ginseng, tarik garis bawahi adalah antioksidan namanya ginsenoside yang bekerja untuk melebarkan pembuluh darah sehingga darah yang masuk ke seluruh organ tubuh, terutama kalau laki-laki untuk melakukan aktivitas seksual, pembuluh darah penis. Jadi kita lihat dulu slide berikutnya, anatomi genitalia laki-laki. Nah, sebelah kanan kita lihat. Anda lihat kan sebelah kanan. Jadi organ genitalia laki-laki itu terdiri daripada otot, pembuluh darah, saraf. Ada tulang nggak? Nah, nggak ada. Kalau tulang robek berarti nggak bisa dia, patah, kaku. Artinya apa? Pembuluh darahnya harus bersih. Tidak ada flak-flak nempel di sekitar pembuluh darah. Ya, dindingnya. Darah yang lewat juga harus bagus. Saraf yang untuk memberikan sinyal bahwa dia ini bagus di otak harus nyambung. Ototnya harus lentur. Nah, kerja di ginsenoside ini dari ginseng, di situ pointernya. Dan itu bisa ditunjang jika semua tadi oke. Dari mana kerja itu nanti? Dari komposisi-komposisi yang berikutnya dan kita bahas. Jadi yang diambil strength point-nya di sini adalah ginsengnya yang kita ambil antioksidan ginsenoside supaya pembuluh darah lebar, aliran darah yang masuk kencang. Titik, selesai sampai situ. Itu kalau pada laki-laki. Slide berikutnya. Kita bicara praktis di sini, oke? Nah, dan juga ginsenoside ini untuk stimulasi memberikan rangsangan sinyal ke otak bahwa ya ada molecule of joy. Jadi kita punya gairah untuk melakukan sesuatu yang untuk melakukan hubungan seksual itu kan harus ada gairah yang molecule of love, molecule of joy. Dan ini tugas daripada si ginsenoside men-trigger itu di susunan saraf pusat otak Anda. Jadi pada siapa aja? Nggak pada laki-laki saja, pada perempuan juga. Jadi minuman ini nggak gender ya. Jadi laki-laki dan perempuan. Ini kan kita baru bahas di gambaran dari tadi kan, karena yang di poin ini ya gambarannya laki-laki. Karena berarti kita bahas laki-laki dulu. Jadi intinya tadi ginsenoside berperan untuk pembuluh darah ya, melebarkan pembuluh darah dan menstimulus rangsangan saraf otak untuk memberikan rasa gairah. Jadi nggak cuma rasa gairah libido saja, gairah apapun. Gairah beraktivitas, gairah berkomunikasi, gairah untuk berolahraga. Jadi jangan berpikir nanti tiba-tiba kalau minum IKS orientasinya itu saja. Bukan. Karena ini bisa mengatur sendiri berdasarkan sinyal. Jadi berdasarkan sinyal, berdasarkan pandangan mata. Nanti kenapa mata penting ada di sini dibahas. Mata di sini fungsinya carotid portal. Oke, kita slide berikutnya. Oke. Nah, benefits ya secara seksual ya. Tadi si ginseng selain untuk meningkatkan
gairah seksual, ternyata dia bagus untuk memproduksi sperma, jadi spermatogenesis. Jadi bisa meningkatkan jumlah sperma. Jadi ada beberapa orang ya laki-laki itu yang ada kita masukkan dalam kategori agiosperma. Jadi spermanya sedikit, air maninya banyak tapi nggak ada isinya. Jadi kalau ibarat peluru kosong ya, bisa meledak tapi nggak ada isi, nggak ada apa merconnya gitu lah kurang lebih. Artinya apa kalau gitu? Berarti WikiX bisa untuk meningkatkan produksi sperma. Artinya WikiX bisa mengatasi apa? Infertilitas, ketidaksuburan. Dan juga berarti apa? Bisa untuk program kehamilan, mempunyai keturunan. Berarti apa? Stamina suplemen WikiX ini tidak hanya terbatas untuk itu, berarti beberapa masalah bisa terpecahkan. Nah, saya udah punya nih program untuk program hamil dengan cara minum WikiX bagaimana nanti. Oke, slide berikutnya. Nah, jadi ya keunggulan daripada ginseng ini kalau kita lihat ya macam-macam ya. Inflamasi, anti radang tuh jangan punya pikiran cuma infeksi radang, karena enggak. Jadi pembuluh darah itu kalau udah kaku namanya radang juga. Jadi kalau udah aterosklerosis ya, pembuluh darah itu kaku, itu namanya inflamasi di pembuluh darah. Terus bisa untuk cardiovascular disorder, gangguan penyakit jantung. Terus sistem saraf, gangguan sistem saraf pusat. Kemudian stres oksidatif apa sih? Terlalu banyak racun, terlalu banyak radikal bebas, itu bisa dibuang nih dengan ginseng tadi. Kemudian apalagi mikrobakterial infection, ya bakteri-bakteri jahat, dan juga bisa mencegah kanker. Kemudian obesitas, berarti sifatnya apa? Kalorigenik, membakar lemak. Kemudian diabetes tadi, ingat ya, yang dikhawatirkan diabetes itu pada laki-laki adalah disfungsi ereksi. Kalau pada perempuan apa? Glaukoma atau tiba-tiba buta. Nah, disinilah peranan penting daripada ginsenoside yang diambil pada ginseng yang ada di dalam WikiX. Artinya apa? Suplemennya ini tidak terbatas hanya sekitar itu aktivitas seksual saja. Ternyata dia menyeluruh. Berarti apa? WikiX ini fungsinya marketplace-nya besar dong. Para penggunanya bisa banyak, dan cuma sebatas itu. Oke, slide berikutnya. Ini referensi jurnal, bisa dibaca saja ya. Kita masuk slide berikutnya karena supaya nanti yang berikutnya tapi sebelum Rana, kita tadi kan yang sudah dibicarakan mengenai fungsi ginseng pada laki-laki. Terus kalau ginseng itu khasiatnya apa pada perempuan? Apa? Jadi manfaatnya ginseng pada wanita ini kan nggak ada nih di PDF nih, data luar biasa ya. Pada wanita itu luar biasa ginseng. Satu, catat ya, meningkatkan libido juga pada perempuan. Penting nggak? Penting. Laki-laki perempuan itu sama, hasrat seksualnya penting. Karena itu salah satu yang menjaga metabolisme tubuhnya berlangsung dengan baik. Menjaga aktivitas tubuh segala macam semua itu jadi oke, karena ada molekul of love, molekul of joy yang harus dirawat, yang harus dijaga. Nah, ginseng ini mempengaruhi itu. Ya, ini perempuan. Yang kedua apa? Dia ikut meringankan gejala kalau yang sudah menopause. Menopause itu gejalanya apa sih? Waduh, macam-macam deh. Ya, muka flushing, merah, gatal-gatal, insomnia, cemas, osteoporosis. Nah, jadi fungsinya meringankan gejala menopause. Kemudian yang ketiga, mencerahkan kulit. Ginseng nih. Pada perempuan ya. Laki-laki juga pasti, berarti kan
Kemudian meningkatkan sistem imun tubuh, jadi sebagai imunomodulator. Efeknya apa yang diambil dari ginsenosid ini? Anti jamur, antivirus, sehingga nggak mudah sakit. Jadi perannya sebagai imunomodulator. Kemudian mencegah juga disfungsi hormon. Apa disfungsi hormon pada perempuan nih? Banyak banget sekarang dan ini udah tren market. Rata-rata perempuan apa? Sindroma ovarium polikistik. Apa itu sindroma ovarium? Dari mulai dari apa gejalanya? Mensnya tidak teratur, terus tingkat kesuburannya rendah, gak gampang hamil. Kalau dulu orang gampang hamil, kalau sekarang susah. Malah ikut program hamil, ikut program bayi tabung. Ini yang terjadi sekarang begitu. Kemudian apa? Gampang kena kista ovarium, rata-rata. Nah, disinilah peran ginseng dari antioksidan yang diambil ginsenoside-nya. Oke, berarti apa? WikiS ini nggak semata-mata kalau mengkonsumsi rutin ya ginseng yang ada di WikiS ini bisa mengurangi perkembangan kista pada wanita. Catat. Oke, slide berikutnya kita lihat guarana. Apa nih yang diambil dari guarana? Banyak sih sebenarnya yang diambil dari guarana tuh, terutama ya sifat stimulannya. Ada kafein, katekain, tiopilin, proantosianidin, samponin, dan citopinnya. Tapi kita garis besarnya adalah kafein yang pertama kita ambil. Ya, karena kafein ini ya bersifat sebagai menstimulus, selain antioksidan dia menstimulus energi. Tapi kalau yang di bawah ini pertama yang kita bahas ternyata adalah proantosianin. Namanya proantosianidin sebenarnya. Yang diambil dua nih ya. Yang kalau dibahas semua nggak kita ambil setiap ini yang point selling atau strong point daripada guarana adalah satu kafein, yang kedua proantosianidin atau proantosianin. Di layar monitor Anda lihat proantosianin memiliki efek antioksidan. Kalau ada statement antioksidan berarti dia membuang racun. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, berarti membuang radikal bebas, berarti bersifat anti kanker, tapi juga dia bersifat anti inflamasi dan anti mikroba. Nah, jadi ya kalau kita bahas secara spesifik mengenai proantosianidin ini ya, selain anti inflamasi, antioksidan, anti mikroba, tadi juga dia itu mempermudah penyembuhan luka, terutama luka dalam. Jadi bagus untuk orang-orang yang pasca operasi. Karena yang diambil dari guarananya ini proantosianidinnya nih kalau di WikiS. Jadi orang-orang yang habis seksual sesar, operasi usus buntu, itu yang ada bedah-bedah ya di dalam. Untuk penyembuhan proses luka dalam itu lebih cepat karena yang diambil adalah proantosianidin. Artinya besar sekali, luas lagi marketnya bagi peminum WikiX. Slide berikutnya. Ingat ya, yang diambil dari guarana terutama kafein dan proantosianidin. Nah, ini proantosianidin. Oke, kita terusin lagi. Nah, kafein. Kita masuk ke kafein. Nah, kafein ini kalau kita lihat dari gambar sebelah kanan ya. Nah, nih, dia ini melebarkan pembuluh darah. Berarti sama tadi dia. Dia secara kolaborasi dengan ginseng. Ya, ini kan penampang nih. Sebelah kanan layar kita lihat itu irisan adalah daripada pembuluh darah penis. Bagaimana supaya pembuluh darahnya melebar, aliran darah masuk sehingga penis bisa ereksi, kan gitu. Nah, ini kerja juga daripada si kafein. Jadi kafein kolaborasi dengan ginseng supaya apa? Salah satunya mencegah terjadinya ejakulasi dini. Jadi ereksinya tak lama, ya.
juga meningkatkan tadi sensasi selama melakukan aktivitas seksual. Apa itu istilahnya? Molecule of love-nya, molecule of joy, happy bawaannya. Gak cuma laki-laki saja, perempuan juga begitu. Ya, perempuan ini apalagi produk hormonal. Kalau untuk melebarkan pembuluh darah ya pada laki-laki, kalau perempuan apa? Perempuan yang dikerjakan daripada kafein adalah daya cengkram. Jadi fungsi otot karena rahim di bawahnya vagina, tempat masuknya organ genitalia laki-laki pada saat melakukan aktivitas seksual, supaya gerakan kelenturan daripada otot dan juga sinyal saraf di saraf pusat berlangsung dengan baik, itu kerja daripada kafein. Nah, kafein kita bukan dari kopi, sebaik-baiknya kafein tidak diambil dari kopi, daripada guarana. Dan ingat, guarana ini ikut menjaga kesehatan jantung kita. Nah, itu slide berikutnya. Oke. Nah, kan betul kan, kafein yang diambil with your happy chemicals. Nah, kayak kafein ini tadi yang diambil, ingat ya, molecule of love, molecule of joy. Jadi kalau untuk melakukan hubungan seksual juga kita harus ada rasa happy. Tapi di luar itu, molecule of love, molecule of joy itu tidak terpaku hanya itu. Jadi minum Wiki X tidak hanya orientasinya hubungan seksual, tapi kalau kita mau melakukan aktivitas lain, kita bawaannya happy. Hari ini kita ada meeting, hari ini kita berkumpul dengan orang banyak, kemudian kita harus bergairah ya. Nah, itu diambil daripada kafeinnya yang ada di guarana. Oke, bukan kafein kopi. Slide berikutnya. Fruit vegetable. Kalau fruit vegetable adalah kita tarik garis besarnya adalah yang diambil seratnya yang bersifat antioksidan. Kalau udah antioksidan, kita kembali lagi ke statement kita. Berarti bersifat apa? Membuang racun, menyingkirkan radikal bebas, dan juga mematikan sel kanker. Selain itu, apalagi efeknya? Mempermudah saluran pencernaan kita karena mengandung serat yang bagus. Ya, karena salah satu faktornya tadi balik lagi. Kalau kita kurang asupan buah dan sayur, usus kita mulai susah. Kalau usus susah, semua mentok, ya kan? Nah, tetap dimasukkan oleh Wikinara, yaitu sayur dan buah. Slide berikutnya. Oke. Benefit sayur buah nggak usah dilakukan lagi ya. Tadi ada semuanya, kita skip aja karena ini bisa kita baca, karena kita melihat poin-poin strongnya. Kita masuk ke raspberry nih. Oke, nih. Ini raspberry ini luar biasa. Kita bicara mengenai raspberry berarti kita bicara mengenai antioksidan. Antioksidan ini punya level-levelnya, ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3. Gitu-gitu ya levelnya. Nah, kalau untuk golongan buah ya, keluarga berry-berry nih, kan raspberry, depannya belakangnya berry, depannya ras. Itu termasuk kualitas nomor 1 antioksidan tertinggi. Jadi apa kalau gitu? Raspberry ini di WikiS termasuk berarti bahan ekstrak aktif yang kategorinya level tinggi bagusnya secara kualitas antioksidannya. Yang diambil apa tadi? Sifatnya itu tadi ya, membuang toksin, radikal bebas, itu lagi apa? Mencegah terjadinya kanker. Tapi sebenarnya raspberry itu punya fungsi 11 penting. Kadang nggak ada di PDF, dan ini penting. Oke, manfaat raspberry, makanya ikoniknya ini gambarnya selain rasa yang diambil, tulisnya raspberry, gambarnya raspberry. Itu ada makna tersendiri. Ya, raspberry dikenal sebagai antioksidan berlevel kelas tertinggi di kelasnya. Jadi itu mempunyai daya jual tinggi.
strong point and selling point yang tinggi. Pertama apa? Dia mengatasi dan mengontrol gula darah, terutama DM tipe 1. Oh, tipe 2 itu kan biasanya gak mudah ya. DM tipe 1 aja bisa dikontrol dengan raspberry, itu satu. Yang kedua, dia sebagai imunomodulator, menjaga sistem kekebalan tubuh. Yang diambil dari apa? Kandungan raspberry itu ada vitamin C-nya. Okay. Yang ketiga apa? Ya, menjaga dan merawat sistem pencernaan karena dia mengandung sayur buah kan. Yang keempat, membantu menurunkan berat badan. Wah, senang nih. Berarti minum WKS berat badan bisa turun? Bisa. Karena dia bersifat apa? Kalorigenik dan ada kandungan mangan. Jadi di dalam raspberry ini yang diambil karena dia bersifat untuk menurunkan berat badan. Kandungan dalam raspberry ini namanya adanya mangan yang meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi basal metabolisme rate di dalam tubuh di pump up, dinaikkan. Ya, terutama pada apa? Terutama pada orang-orang yang sudah mulai hormon yang mengendalikan basal metabolisme rate-nya turun. Perempuan nih. Ya, perempuan ini kalau udah menjelang menopause atau masa produktifnya sudah mulai menurun usia 35 tahun tuh, aduh, makan dikit gemuk, minum air dikit aja gemuk, minum doang, minum air, berasa udah gemuk tuh. Berpikir Anda menjadi gemuk, gemuk langsung. Ditambah lagi basal metabolisme rate-nya sudah menurun. Nah, disinilah raspberry diambil dari kandungan mangannya yang meningkatkan basal metabolisme rate sehingga meningkatkan metabolisme tubuh yang bersifat kalorigenik. Oke. Yang berikutnya adalah kesehatan mata yang diambil dari vitamin A yang tadi, yang ada di raspberry. Kemudian apa lagi? Meningkatkan daya ingat fungsi otak sehingga mencegah yang namanya penyakit Alzheimer. Kandungan apa yang diambil dari raspberry? Kandungan antioksidan flavonoidnya saja. Flavonoid dari raspberry ini diambil supaya daya ingat kita tuh selain nggak lola, loading lambat, tell me gitu ya. Yang paling menakutkan sekarang ini adalah penyakit Alzheimer, pikun dini. Terus apalagi mencegah resiko terjadinya kanker. Apa yang diambil di situ? Antioksidan apa yang diambil dari raspberry-nya? Ada 2, lutein dan ellagic acid. Ini terbukti nih, sudah terbukti ya, ikut menekan pertumbuhan resiko terjadinya kanker. Kanker apa aja? Kanker apapun. Kalau perempuan apa yang paling ditakuti kankernya? Ada 2, kanker rahim, kanker payudara. Hampir sebagian besar penyebab kanker pada wanita adalah kanker payudara. Usia dini udah banyak kanker payudara, rata-rata. Tapi yang mematikan kanker rahim. Kalau laki-laki apa? Kanker paru dan kanker prostat. Dengan mengkonsumsi rutin WKS, Anda memberikan satu nutrisi yang bersifat anti kanker di tubuh Anda. Garis bawahi. Dari mana? Dari raspberry-nya. Oke. Terus menekan resiko penyakit jantung. Karena ada kandungan apa? Gitu. Karena ada kandungan yang namanya antosianin. Ya. Antosianin mencegah terjadinya peradangan pada jantung sehingga yang menyebabkan penimbunan plak-plak ya tadi ya. Jadi kalau kita melakukan aktivitas apapun sesuatu itu kan jantung berperan penting memacu darah ya melalui pembuluh darah ya ke seluruh tubuh itu kerja jantung tuh. Bayangkan kalau pembuluh darah yang menuju jantung itu ya ada flak-flaknya atau sudah mulai kaku, aterosklerosis atau namanya itu istilahnya peradangan. Nah, disinilah peranan daripada raspberry yang diambil dari antioksidan yang namanya antosianin untuk mencegah terjadinya peradangan pada dinding pembuluh darah. Jadi sehingga mencegah terjadinya penumpukan flak-flak. Oke. Kemudian fungsi berikutnya mengatasi radang sendi. Ini ada 11 ya. Saya ambil poin-poinnya supaya
betapa berharganya raspberry ini. Kemudian merawat tadi mengatasi radang sendi, jangan anggap remeh ini radang sendi. Rata-rata di usia 40 ke atas keluhannya semua radang sendi, entah dia capek, entah dia karena terlalu berat badan, obesitas, jadi sendinya kacau. Itu kalau itu jelas karena obesitas. Tapi kalau nggak ada karena usus tidak sehat radang sendi, karena ada osteoporosis radang sendi, rheumatoid arthritis, penyakit autoimun, dan yang terakhir itu adalah biasanya karena minum obat-obatan yang kimia yang bertahun-tahun menyebabkan osteoporosis, radang sendi juga, dan pada perempuan menopause, ya, laki-laki pada yang testosteronnya sudah mulai menurun. Nah itu semua. Kemudian merawat kesehatan dan kecantikan kulit, jadi dia anti aging nih raspberry, ya. Apa yang diambil di situ? Yang diambil daripada raspberry untuk anti agingnya adalah vitamin C-nya, omega 3, omega 6. Berarti apa? Kalau Anda mau awet muda, minum Wiki X, kan gitu. Luar dalam awet muda Anda, ya. Oke. Kemudian merawat kesehatan rambut yang terakhir. Yang diambil apanya di sini? Asam folat untuk merangsang pertumbuhan rambut. Kemudian dan juga ada kandungan biotin, ya, yang menjaga kesehatan rambut. Nah, jadi ikonik raspberry, Anda bisa jawab, kenapa sih kok raspberry kok nggak ditampilin yang lain? Memang selain rasanya dari raspberry, kenapa yang gambarnya tuh monopolinya raspberry? Anda jelaskan, ada 11 komposisi yang sangat fundamental untuk kesehatan tubuh Anda. Oke, slide berikutnya. Slide berikutnya. Mekanisme kerja antioksidan udah tahu tadi, kita bahas, kita lewatkan. Ya, inulin. Inulin ini prebiotik, ya. Kita udah bahas juga kemarin. Ya, mekanisme kerja inulin sama sih di usus, di mana-mana pembuluh darah, ya. Dia ini untuk mikroorganisme, merasa memberikan makan untuk bakteri-bakteri. Bakteri itu nggak cuma ada di di usus, ya, kulit. Kalau untuk inulin untuk makanan prebiotik di kulit ada bakteri, ada 5 bakteri penting yang harus tetap ada di kulit Anda. Nah itu harus dikasih makan tuh. Tapi kasih makan inulin. Nah, ya. Kemudian kita lihat lagi, dia juga untuk mikrobiota pada kolon manusia. Penting. Jadi WKS ini multifunction sekali ternyata. Slide berikutnya. Intinya inulin untuk prebiotik bakteri yang ada di seluruh tubuh Anda supaya bekerjanya seimbang. Kalau di kulit, bakteri kulit harus tetap terjaga. Ada 5 jenis bakteri kulit. Itu kasih makannya prebiotiknya inulin. Supaya apa? Sel kulit tubuh Anda ini umurnya 28 hari. Tanya ada Dr. Rocky. Ya kan? Itu dia tiap hari, 28 hari itu dia mati, dia gugur, dia harus yang baru. Nah, salah satu yang ngasih makannya supaya bagus itu prebiotik. Nah, diambil dari mana? Inulin kalau di BKX. Oke. Jadi kalau mau kulit bagus, minum BKX. Oke. Selanjutnya, ya, adalah ubi bit merah, ya. Ubi bit merah. Oke, ubi bit merah, kita langsung masuk ke ubi bit merah. Yang kalau raspberry kan sudah tadi, ya, ada 11 malahan. Oke, ubi bit merah sama seperti udah kita bahas kemarin di WKS. Ubi bit merah adalah sumber energi yang bagus. Ya, selain juga antioksidan. Tapi yang diambil di red beet kali ini untuk WKX-nya adalah antioksidan yang namanya beta-cyanin. Nah, beta-cyanin ini fungsinya, ya,
adalah untuk membuang radikal bebas dan anti kanker. Jadi intinya lagi, balik-baliknya lagi, WikiX ini selain sebagai stamina, dan juga ikut membantu program detox, ya, dan bersifat anti kanker. Dari mana tadi? Dari red beet, beet merah, ya. Kayak mungkin di layar monitor belum terlihat, tapi saya garis poin pentingnya tadi ya. Oke. Slide berikutnya yang diambil di ubi beet merah adalah, nah, kayak ini ya, beta-cyanin red beet dalam red beet. Ingat yang diambil apa? Yang diambil antioksidannya yang bersifat membuang toksin, yang bersifat mencegah terjadinya radikal bebas, dan bersifat anti kanker. Ingat, perempuan laki-laki, kanker pada perempuan itu biasanya paling banyak payudara yang mematikan kanker rahim, pada laki-laki adalah kanker paru, dan juga kanker prostat yang paling ditakutkan. Nah, di sini peranan daripada red beet yang diambil daripada antioksidan beta-cyaninnya. Slide berikutnya adalah buah. Nah, ini bisa dilihat nih, penting nih, ya. Jadi manfaat red beet itu ya untuk sistem kognitif saraf, yang memberikan makan saraf, mencegah, memperbaiki obesitas karena juga bersifat kalorigenik, ya. Terus lipid, profit, inflamasi, heart, kanker, diabetes. Ini kan tadi kalau kita lihat secara skema, tapi yang paling simpel tadi itu, ya, untuk mencegah terjadinya yang kita ambil beta-cyaninnya, mencegah terjadinya kanker, kemudian membuang toksin, radikal bebas. Itu aja. Itu udah mencakup semuanya. Slide berikutnya adalah carrot, yaitu wortel. Yang diambil apa ini carrot? Adalah vitamin A-nya, lutein, sehingga bagus untuk mata. Ya, jadi kenapa sih penting? Sekarang ini aja kita nih ya, sekarang ini nih, ini radiasinya udah sangat luar biasa ini. Gadget. Pokoknya sejak pandemi minus tambah plus nambah, belum lagi kanker otak, ya, banyak anak-anak terutama, ya. Ini kalau kita kayak gini yang sering lihat gadget ya, pasti minusnya nambah, udah pasti. Nah, dengan mengkonsumsi WikiX yang ada kandungan luteinnya, menjaga fungsi mata yang diambil dari situ. Oke, slide berikutnya. Beta karotin, antioksidan, antiinflamasi, anti radang, ya, dan imunomodulator. Nah, jadi beta karotin. Jadi kalau pada wortel, kenapa dipilih wortel? Atau ya, menjaga untuk fungsi matanya tetap bagus, kemudian juga tadi untuk antioksidan yang bersifat antiinflamasi juga. Poin pentingnya itu. Terakhir adalah vitamin C. Nanti baru kita rangkum. Kalau vitamin C semua sudah tahu, supaya sebagai imunomodulator, menjaga sistem tubuh kita dengan baik, imun tubuh, dan juga ikut mencerahkan kulit. Jadi kita tarik garis kesimpulannya adalah, sebelum kita masuk ke key question and answer, bahwa WikiX tidak hanya seputar suplemen yang hanya berkaitan dengan stamina untuk aktivitas seksual. Ternyata dia banyak sekali manfaatnya untuk keseimbangan tubuh kita, baik secara metabolisme, hormonal, ya, kemudian mencegah penyakit degeneratif, ya, memperbaiki penyakit degeneratif, ya, kemudian terakhirnya yang paling ditakutkan adalah sel kanker. Artinya dengan meminum WikiX ini secara teratur, tubuh kita insya Allah ikut dijaga secara keseluruhan, secara holistik. Terus bagaimana cara minumnya, kan gitu. WikiX bisa dikonsumsi untuk
orang-orang yang sudah akil balik. Catat ya, karena ada ginseng di situ. Jadi untuk yang sudah usia produktif dan sudah akil balik, boleh mengkonsumsi WikiX. Minumnya kapan? Terserah, sehari sekali. Boleh pagi, boleh siang, boleh malam. Yang penting apa? Yang penting perut Anda sudah terisi makan. Ya udah diisi makanan dulu, jangan sebelum makan, karena ada ginseng. Oke, kapan minum yang baik? Terserah, sehari sekali. Kemudian bagi yang ingin melakukan aktivitas seksual, ya supaya menambah, jangan dipikir oh minum apa itu aktivitas seksual balik lagi ke stamina loh. Bukan. Karena di sini ada ginseng, ada guarana yang menciptakan rasa molecule of love, molecule of joy, happy, senang. Mana ada orang melakukan aktivitas seksual itu bete? Nggak ada. Nah ini, jadi WikiX ini kalau untuk maintenance, stamina ya rutin tiap hari minum, boleh pagi, boleh siang, boleh malam, terserah. Ya, kalau saya sih sebaiknya setelah sarapan. Kalau untuk stamina ya. Ya. Kemudian untuk yang ingin melakukan aktivitas seksual lebih baik 6 jam sebelum melakukan aktivitas seksual. Kenapa dok 6 jam? Ini herbal, tidak spontan, bukan BKO. Itulah yang membedakan. Tapi keuntungannya apa? Oh, molecule of love Anda terbangun. Ya, joy, happy, ya kan? Nah, terus terutama yang perempuan yang ada sindroma frigid, yang ada sudah mulai menopause, yang laki-laki kan inilah yang membedakan dengan BKO ya. Kalau BKO harus minum saat itu minum, tapi efeknya apa? Mata merah, jantung berdebar, ginjal rusak, bagus gak mati di atas tempat tidur. Tuh, inilah yang dia harus bedakan ini. Jangan sampai animo yang beredar ini obat-obat gitu, bukan. Ini herbal, totally stamina yang fungsinya luar biasa, tapi bonusnya aktivitas seksual Anda baik karena seluruhnya diperbaiki. Pembuluh darah yang baik, yang melalui semua pembuluh darah, dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai juga ke alat organ vitalia Anda, baik yang perempuan, baik yang laki-laki. Ya. Nah, kemudian 6 jam sebelum melakukan aktivitas seksual. Terus tadi ingat ya, dia ini bagus ya untuk merangsang spermatogenesis, berarti infertil yang kurang. Berarti bagus dong untuk yang program ingin memiliki keturunan. Ya, gimana cara minumnya? Mau dikasih tahu sekarang apa produk talk berikutnya? Sekarang ya, catat. Untuk yang sedang melaksanakan ingin program memiliki keturunan, laki-laki dan perempuannya pasangannya minum dua-duanya, jangan sampai tidak. Laki-laki tiap hari, paling enggak sehari sekali, paling enggak. Yang perempuan selain minum sehari sekali, terutama ada waktu-waktu yang tidak boleh lewat. Ya, perempuan yang lagi program untuk mempunyai keturunan, pada hari pertama menstruasi, ya, hari pertama menstruasi, Anda menstruasi hari pertama minum ini, jangan putus sampai masa subur. Masa suburnya pada tiap orang beda, Anda searching di Google. Karena itu berdasarkan siklus haid. Nah itu untuk yang program memiliki keturunan. Oke. Nah jadi siang ini kita sudah bahas tuntas ya, bahwa ternyata WikiX ya tidak hanya sebatas stamina saja yang dibongkar, ternyata dia ikut membantu memperbaiki hampir semua komponen yang ada di tubuh Anda dengan peran masing-masing daripada komposisi yang ada di dalamnya. Jadi betapa beruntungnya Anda dengan satu box ini yang hanya cukup diminum sehari sekali. Tapi konsepnya ingat ya, harus diminum rutin ini. Ini bukannya obat yang instan, ini harus minum rutin. Ini Anda harus komit minum rutin. Ya, ingat, ini perbedaannya ini dengan obat yang sudah beda. Anda beruntungnya. Kalau obat hanya diberikan kalau Anda terdiagnosis sakit dan itu hanya oleh dokter. Tapi suplemen herbal seperti
ini siapapun boleh minum dan konsepnya holistik. Artinya kalau obat itu hanya diminum untuk target organ tertentu yang sakit, sakit mata, mata, jantung, mana ada obat jantung untuk mata, untuk kulit, gak ada, itu obat. Tapi kalau herbal suplemen kayak gini, kerja holistik menyeluruh, apalagi komposisi yang terkandung di dalamnya berbagai macam. Sekali minum WKS ini yang ikut dibantu dari mulai metabolisme, hormon, kulit, segala macam, pencegah kanker. Berarti apa? Multi function. Dengan cukup minum ini dengan harga yang sangat ekonomis. Nah, jadi jangan lupa kalau ingin tubuh Anda tetap sehat terjaga dengan baik, ingat staminamu, potensimu. Ingat staminamu, ingat potensimu, ingat Wikinara, ingat WKX. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Sekarang saya buka question and answer. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Rin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa banget ya pemaparan dari Ibu Dokter kita ya. Staminamu sudah potensimu. Oke, staminamu, potensimu, luar biasa banget. Nah, akhirnya kita tahu ya, apa sih manfaat dari WikiX. Ternyata nggak cuma buat nambah stamina aja ya, ternyata selain bisa untuk memperlancar peredaran darah, kemudian menyehatkan otak juga gitu ya, kemudian juga untuk daya tahan tubuh, untuk kulit, pokoknya banyak banget manfaat yang tadi disampaikan oleh Bu Dokter. Bahkan saya tadi nyatet ya, dokter sampaikan manfaat ginseng itu ternyata bukan cuma buat pria, buat wanita pun ya, meningkatkan libido, kemudian ikut meningkatkan, meringankan gejala menopause, mencerahkan kulit, meningkatkan imun tubuh ya, anti jamur, anti virus, pokoknya banyak banget yang kita dapat. Belum lagi manfaat raspberry. Nah, inti poinnya adalah ya, produk dari Wikinara itu semuanya adalah produk herbal, tidak ada BKU-nya, sehingga kalau kita ngarepin yang langsung cus gitu ya, nggak bisa. Jadi ada prosesnya dan ada tahapannya. Nah, buat Bapak Ibu teman-teman yang mungkin ada pertanyaan ya, kita buka sesi tanya jawab tetap ya, ketik di kolom komentar ya. Nanti akan kita bacakan satu persatu dan balik lagi nanti kalau ternyata ya apa yang saya bacakan, apa yang Bapak Ibu tulis belum sempat dibaca ya dan belum sempat dijawab, nanti boleh chat ke WA yang tadi sudah saya share di awal ya. Dan untuk informasi, dokter akan menjawab di hari Senin sampai dengan hari Kamis ya, hari Senin dan sampai dengan hari Kamis ya. Untuk Bapak Ibu yang punya pertanyaan boleh chat mulai dari sekarang, tapi ya akan dijawab mulai dari hari Senin dan sampai dengan hari Kamis. Oke, kita mulai dokter ya, dokter ya. Banyak sekali pertanyaan, mungkin di kolom chatnya dokter juga sudah mulai muncul beberapa pertanyaan dokter ya. Sembari saya baca yang ada di kolom chat saya ya. Dokter, ini ada yang bertanya, di dus kemasan WikiX ya dok, di dus kemasan WikiX ya, itu kan tertera kontraindikasi untuk penderita diabetes gitu. Nah, kemarin ada yang nawarin ke dokter, menolaknya karena ternyata dokter tersebut menderita diabetes. Gimana dok itu dok? Nah, kalau kita bahas ya, tadi secara komposisi justru ini menurunkan. Nah, ini mungkin ya kontraindikasi diabetes. Kita lihat dulu diabetesnya, ada beberapa orang ini yang memang tidak boleh mengkonsumsi diabetes minuman-minuman tertentu dilihat daripada kadar gula yang ada di sini, ya kan? Cuman dari kandungan tadi tidak ada. Kalau di sini tertulis kemungkinan besar ya, kemungkinan besar DM tipe 2 ya, yang sangat tergantung dengan insulin.
Tapi kalau berdasarkan komposisi sejauh ini tidak apa-apa, justru menurunkan. Ya. Gitu. Tapi kalau memang khawatir, saya lebih baik disclaim di awal ya. Sebelum konsumsi WikiX, ya ini dulu cek labnya dulu. Ya, gula darah sewaktu GDS postprandial dengan HbA1c. Oke. HbA1c. Nanti pada saat konsumsi WikiX ya, kita lihat nih, ya kan, dia meningkat, menurun atau malah berkurang. Ya. Kalau ternyata berkurang, oke. Kalau berdasarkan komposisi ini sangat aman untuk penderita diabetes. Oke, berarti kalau secara komposisi sebenarnya aman ya dokter ya untuk penderita diabetes. Cuman untuk memastikan apakah setelah mengkonsumsi WikiX akan ada masalah, sebaiknya cek lab terlebih dahulu ya. Dan dokter. Iya, cek lab terlebih dahulu dan konsultasi ke dokter. Nah, nanti setelah konsumsi naik atau justru turun seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan menarik dokter di chat yang masuk ke saya, dokter. Saya sudah mengkonsumsi WikiX, saya seorang ibu ya. Ternyata setelah konsumsi badan saya sakit dan berasa pusing. Kenapa dokter? Oke, ini saya tunggu jawaban ini. Pertanyaan ini dokter. Saya tahu ini pasti. Jadi berarti ada bermasalah nih. Ya, saya senang sekali. Ini ada namanya kalau kita habis konsumsi namanya WikiX, ini ada namanya satu fase kita sebut healing crisis. Healing crisis ya. Tapi healing crisis ini jangan selama ini yang beredar di sana, paradigmanya healing crisis ini menyebabkan sakit. Healing crisis itu menyebabkan rasa tidak nyaman. Salah. Berarti kalau ada respon, jadi healing crisis itu konteksnya begini. Healing krisis adalah respon positif atau sinyal positif yang diberikan oleh tubuh Anda yang memberikan isyarat bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tubuh Anda dan sedang diperbaiki. Nah, jadi seperti analognya begini ilustrasinya. Kita ngirim dokter, tapi namanya dokternya WikiX, bukan dokter Oki nih. Yang kita kirim dokternya WikiX. Batannya si dokter WikiX ini kan dia kerjanya holistik nih. Ya, membantu mencari penyebab bukan akibat. Kalau akibat itu sakit panas, tapi penyebab sakit panas siapa? Nggak tahu. Nah, kalau kita ke dokter kan banyak nih yang mesti dilalui, periksa ini, periksa itu, minum antibiotik. Tapi kita kirim aja dokter WikiX masuk. Begitu ada rasa tidak nyaman, berarti itu sinyal respon positif yang diberikan tubuh Anda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kalau tadi kan rasa tidak nyaman ya, gimana pusing lah segala macam. Itu artinya pembuluh darah Anda sudah mulai ada yang tersumbat. Oke. Darah mulai kotor, suplai oksigen berkurang. Disitulah WikiX membenahi dengan cara apa tadi si ginseng, betulin, betul nggak? Ya kan, raspberry-nya ada juga berjuang di situ, guarananya dengan kafeinnya. Terus apa yang harus dilakukan? Anda justru sebenarnya Anda happy. Kalau saya minum WikiX, ya saya ngirim dokter, saya tunggu aja. Ada nggak sih Anda ke dokter sehat? Kan? Anda tuh kalau ke dokter tuh pasti lagi sakit minta dibenahi. Nah, kalau di WikiX Anda tinggal minum aja WikiX, Anda kirim dokter. Pada saat di rumah Anda rasa enak, wah ketahuan nih di sini. Terus apa yang dilakukan? Gak usah, Anda santai aja. Anda tetap minum, jangan berhenti. Kalau berhenti berarti tubuh Anda menolak diperbaiki. Karena WikiX selain mengetahui di mana yang sakit, dengan caranya tubuh Anda memberikan respon, WikiX langsung membantu menyembuhkannya, mengobati ya. Artinya apa? Langsung dibenahi. Caranya apa? Jangan stop. Stop berarti tubuh Anda menolak untuk diperbaiki. Tetap minum WikiX. Terus minum lagi agak banyak air putih, ya kalau bisa hangat dan lakukan gerakan. Jangan tambah mager Anda. Kalau di sini rasa tidak nyaman, aku sakit berarti udah mulai ada penumpukan kolesterol.
Kalau tadi tidak nyaman, rasa pusing lah, apa kalau mual, berarti gas gas di dalam tubuh Anda banyak. Anda udah mulai biasanya kayak gitu sering-sering minum anti obat mah, entah Anda juga program diet yang nggak jelas. Ah, itu diperbaiki itu dengan WKS. Jadi ada proses namanya healing krisis, yaitu respon positif yang diberikan pada saat tubuh Anda mulai mengalami gangguan. Dan yang Anda lakukan, diam saja, biarkan WKS bekerja dengan secara sendirinya. Detik aman, selesai. Jangan stop, banyak minum air putih hangat, lakukan gerakan. Sudah. Nah, selama ini yang terjadi dok, begitu minum satu saset itu berasa badannya sakit, pusing, kemudian mulai, aduh, nggak enak badan lah. Stop dok, karena merasa kayak kok sakit gitu ya. Ternyata itu yang disebut healing krisis ya dokter ya. Ya, healing krisis tuh gak lama, 3 hari, 5 hari doang selesai. Cuman 3 hari, 5 hari ini orang udah setengah mati. Tapi ada yang lebih parah, ada yang bahkan suka digebukin gitu ya, digebukin kan, capek gitu kan, bangun tidur kan. Nah itu, tapi jadi kalau kita cara menyikapinya begini, ya, kalau dalam sekali minum itu tiba-tiba gak nyaman nih, kurangi dosisnya setengah. Tapi jangan stop, jangan. Kalau stop Anda gantung, Anda digantung gitu loh. Ya Anda nanti ulang lagi dari awal, capek Anda, kasihan. Padahal tubuh Anda perlu diperbaiki. Jadi kalau yang udah mulai minum satu saset, ternyata ada proses healing krisis yang padahal itu bagus banget di tubuh Anda kurangin setengah saset, oke? Jangan stop. Nggak kuat juga seperempat saset, yang penting harus ada masuk. Nggak kuat juga minum analgetik yang ringan. Apa sih dokter Meli? Terpaksa saya kasih tahu aja. Kalau nggak paracetamol yang anti atau panadol biru yang nyeri-nyeri atau nggak neuralgia, itu aja, yang lain nggak ada. Itu kalau terpaksa banget ya. Dan biasanya itu kalau minum itu setengah jam langsung bereaksi tuh, karena ada udah dibersihkan kan. Begitu minum gitu ada langsung sedikit, oh udah enak. Oh iya, berarti memang nih responnya. Tapi kalau nggak tahan, ya, biasanya turunin di dosisnya aja, mulai dari setengah terus seperempat udah. Karena aku punya pengalaman pribadi dok kan. Nah ini mungkin pengalaman teman-teman yang lain ya. Aku kan udah mungkin ini ngejawab teman-teman yang selama ini pengen nanya kan, udah mending aku aja deh yang nanya ya dok ya. Jadi aku kan udah capek banget gitu dok, presentasi sehari ada di 4 tempat gitu dok, sampai yang terakhir itu udah setengah mati gitu dok, udah kayak melayang-melayang karena udah malam jam 10 gitu. Nah waktu itu aku lagi di tempatnya Bu Dokter Sinta nih kan gitu. Aku langsung buka itu saset Wiki X, aku minum dok gitu. Nah sebelumnya Dokter Sinta bilang, Bu Ririn mau minum Wiki X? Iya, satu saset. Iya dok, aman. Aku mikirnya kan ya, apalagi besok ada lagi acara di Bogor dok besoknya. Aku mesti ngisi kan gitu kan. Karena dok, aku minum satu, nanti pulang aku tidur kan, besok aku ngisi lagi di Bogor dok, biar fit, karena aku bilang gitu. Ya, ternyata dok paginya badanku sakit banget. Habis itu aku bingung, aduh ini gimana gitu. Aku masih belum nyadar kalau itu efek dari Wiki X, pikirku karena memang kondisiku drop dok. Kondisi drop gitu kan, aku kasih vitamin lah dok, pikirku gitu. Hari kedua enggak juga, hari ketiga enggak, aku kasih neuralgin dok. Tapi BGS aku hentiin, aku kasih neuralgin baru enakan. Gitu. Di hari ketiga, tapi terlanjur Wiki X-nya aku hentiin karena waktu itu kan masih belum paham gimana mengantisipasinya kayak gitu. Nah kalau sekarang kan walaupun mungkin berasa sakit kayak digebukin, kemudian pusing, tetap konsumsi Wiki X, tapi dosisnya dikurangin ya dok, bisa setengah, bisa seperempat. Kalau memang masih berasa sakit atau mungkin pusing, boleh pakai pereda nyeri ya, seperti paracetamol, analgesik ya seperti paracetamol atau neuralgin, seperti itu ya dokter ya.
Oke, oke, oke. Ternyata bukan bukan cuman perempuan aja, Dok, yang ngerasain seperti itu, laki-laki juga banyak yang ngerasain itu. Ternyata itu memang efek dari healing krisis. Mungkin ya pembuluh darah kita memang memang selama ini kotor ya, Dokter ya? Iya, pembuluh darahnya kaku, dindingnya sudah mulai kaku, ada flak-flak yang menempel, darah yang lewat juga kotor. Nah, Kalau bersihkan aku semua. kemarin kan menganalogikan gini, Dok. Bener atau salah aku nggak ngerti ya, karena kan aku orang awam ya, Dok. Ibarat Ya, kata pembuluh darah itu kayak selang kan, Dok ya, kayak selang, kemudian di situ ada plak-plak atau kotoran-kotoran. Pada saat kita minum Wiki X kan itu seperti kayak dipaksa untuk didorong karena itu kesumbat, akhirnya berasa badan kita, tubuh kita itu sakit gitu loh, Dok. ya Nah, itu betul. aku menganalogikannya begitu gitu loh, Dok. Jadi kayak ada sesuatu yang dipaksa untuk Yang mengalir, membersihkan. Ah, sehingga betul. badan kita berasa sakit, didorong gitu. Ya, Betul, aku betul. kemarin nganalogikannya seperti itu gitu, Dok. Karena kan kok berasa sakit itu ternyata memang benar seperti itu ya, Dokter ya. Berarti Ya, memang tubuh kita, pembuluh darah kita tersumbat, banyak yang tersumbat, dengan Wiki X ini berusaha untuk didorong kotorannya untuk keluar mengalir sehingga kita kayak dipaksa gitu, Dok ya. betul Oke. sekali Mbak, itu betul. Oke, betul. Oke, oke, Dokter. Thank you banget penjelasannya. Jadi buat teman-teman ini mewakili ya pertanyaan kalian semua. Pertanyaan kalian semua bahwa efek yang ditimbulkan pada saat kita minum Wiki X pertama kali itu mungkin karena memang itu sinyal dari tubuh kita yang mau dibenerin nih sama Wiki X. Jadi jangan dihentikan gitu ya, Dokter ya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan, Dok. Bagaimana Wiki X untuk penderita stroke, Dok? Wah, bagus nih. Nah, justru nih kalau 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 kita kirim Wiki X kepada stroke, kayak semua dibangunin nih. Dari mulai pembuluh darah, saraf, otot ya, semua. Ini otot ini terutama otot ya. Jadi otot ini adalah tempat kita kerangka tubuh kita, pembuluh darah kita, saraf kita nempel. Jadi jangan anggap remeh nih otot. Ya, nah itu semua sama WikiX diberikan nutrisi, dibenahi. Jadi ibaratnya kalau rumah ya, WikiX nih ngebetulin struktur interior dalam. Bagus sekali untuk penderita stroke. Pada saat pertama tentu saja kita kembali ke awal, ususnya harus bersih. Nah, itu WKS dulu berarti. berarti di mana-mana pun nggak bisa langsung masuk WikiX, karuan dia, ya kan? Pertama harus masuk WGS, kalaupun barengan bagus ya, tapi jangan sampai main single character aja ini duluan, ini masuk gak. Jadi tetap saja WGS masuk, WGX masuk. Kalau stroke kita lihat lagi nih ya, stroke-nya tipe apa. Kalau ringan 1 saset dulu, tapi kalau udah berat dia harus 2 saset sehari 2 kali. Tapi kita lihat lagi nih healing krisis nih, ya kan, takutnya nggak kuat lagi. Tapi kalau menurut saya stroke itu justru harus 1 saset. Kenapa? Dia harus merasakan sakit karena dibangunin kan sarafnya. Kan selama ini dia nggak ngerasain kan, kaku, diem. Benar. Justru kita mati bangun. rasa gitu ya. Justru kita kalau dia ada rasa sakit kita malah senang. Itu justru yang perlu, itu yang kita inginkan. Jadi kalau untuk stroke mah jangan tanggung-tanggung, 1 saset aja kasih jebret. Kalau masih kurang reaksi 2 saset. Itu. Karena justru kita membangunkan yang tidur. Di orang stroke ini kan semua tidur nih. Ya kan? Nah, dengan cara membangunkannya, memberikan responnya itu. Kalau dia berasa sakit, justru kita senang. Wah, dibangun, sarafnya bangun, ototnya bangun, pembuluh darahnya mulai gerak. Ya, oke. Oke, Dokter. Berarti kalau untuk stroke bagus banget ya, Dokter ya, karena selain peredaran darah juga syarafnya dibangunin ya, Dokter ya. Namun sebelum kita minum kasih Wiki X, sebaiknya konsumsi dulu Wiki S-nya. Nah, itu gimana, Dokter? Berapa hari dulu Wiki S, ataukah dalam 1 hari boleh Wiki S, Wiki X, atau seperti apa, Dok?
Kalau menurut saya sebaiknya ya seminggu itu minum Wiki X dulu. Ya, ya. Oke. Minggu kedua baru masuk Wiki X-nya. Jadi Oke, berarti sebaiknya konsumsi dulu Wiki S ya seminggu. Kemudian setelah itu baru konsumsi Wiki X-nya. Oke, baik. Oke, dokter. Kemudian dokter, ini ada pertanyaan lagi di kolom chatnya aku. Usia 70 tahun ke atas bolehkah konsumsi Wiki X? Boleh banget. Boleh banget ya dok ya. Kadang itu kan. Gini loh Mbak. Ini bedanya ya perempuan laki-laki ini bedanya ya. Perempuan ini kan produk hormonal, ini perempuan ini kan. Kita ini kalau udah usia menopause, makanya kenapa perempuan perlu loh minum WGS ini loh. Kalau udah menopause itu kita hasrat tuh susah, keinginan tuh ikut menurun. Beda kalau laki-laki 70 tahun aja kakek-kakek masih produktif. Jadi keinginan ada, tapi kemampuan yang kurang mendukung kan gitu. Dan kadang-kadang dia minum obat kuat, salah jantungnya nggak kuat. Bener. Kan salah. Jadi kita kalau usia 70 tahun justru bagus, di mana testosteronnya dia udah mulai nggak ada, udah mulai keinginan tetap ada. Kenapa? Itu salah satu yang bikin kita awet muda, yang bikin kita happy itu. Nah, jadi apa? Jadi usia 70 tahun nggak apa-apa. Kalau orang bilang gaskan. Oke, siap. Berarti gaskan aja ya dokter ya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi dok. Kalau untuk penderita hipertensi dok, kira-kira boleh nggak konsumsi Wiki X? Karena di blog itu ada juga tidak disarankan untuk penderita hipertensi. Kalau menurut saya sih sebaiknya memang konsultasikan, karena hipertensi kita nggak tahu ya. Sebaiknya kalau kita mau aman ini konsultasikan. Tapi kalau berdasarkan komposisi, kita kembali menggali komposisi ya kan. Dia ikut melebarkan pembuluh darah. Oke. Nah, pada orang hipertensi ya pembuluh darah ini kan kecil. Ya, kecil kan, vasokonstriksi, aliran darah sempit. Ya kan? Nah, makanya orang-orang itu minum obat antihipertensi yang gunanya membesarkan pembuluh darah sehingga darahnya itu nggak kecepatannya nggak tinggi. Nah, tadi kan dijelaskan di ginseng melebarkan pembuluh darah, yang melebar vasodilatasi. Salah satu efek obat antihipertensi itu kan vasodilatasi, melebarkan pembuluh darah. Cuma di sini ginseng. Tapi sebaiknya kalau khawatir, kita mencegah aja. Kalau berdasarkan komposisi dari kerja komposisinya ya, semua melebarkan pembuluh darah. Dan juga antihipertensi. Tadi kita lihat kan, komposisinya antihipertensi kan, ada ya, secara jurnal. Nah, sebaiknya kalau yang sudah ada hipertensi terkontrol, kalau mau aman ya konsultasi aja ke dokternya. Tapi kalau berdasarkan komposisi justru dia melebarkan pembuluh darah sih. Iya, seharusnya menunjang ya dok. Iya. Karena kan ini herbal ya, cuman ya balik lagi ya dok, sebaiknya konsultasi ke dokter supaya yang selama ini menangani mereka, gitu ya dokter ya. Kemudian dok, ini ada pertanyaan, apakah Wiki X ini ada efek ngantuknya ya dok? Kalau efek ngantuk nggak ada, tapi yang jelas dia membuatkan efek rileks karena kafein. Nyaman. Jadi dia beda-beda tipis Mbak, antara ngantuk dan nyaman, rileks tuh ya. Kita kadang-kadang kalau rileks, kalau situasinya membuat ngantuk jadi ngantuk. Ya, situasinya mendukung. Tapi kalau kayak ngantuk, obat tidur nggak ada. Jadi nggak ada yang minum Wiki X dan tidur, itu nggak ada. Yang ada dia fit, tapi dia relax. Jadi kalau dia minum hari dia nyaman gitu ya, nggak ada efek kan. Oke. Semoga menjawab. Dokter, ini ada pertanyaan. Kenapa Wiki X nggak boleh tidak dianjurkan untuk ibu hamil dan menyusui? Oh ya, karena ada gini ya, kalau ibu hamil ini kan sangat rentan sekali ya. Kita tidak
lebih baik kalau ibu hamil dan menyusui. Karena ini aja Wiki X ini sendiri aja untuk orang-orang yang sudah akil balik, ya. Yes. Jadi kan betul. ibu hamil sementara ada kandungan di dalamnya ini yang belum seharusnya menerima komposisi yang ada di Wiki X kayak ginseng seperti itu ya. Jadi lebih baik dihindari, nggak usah. Nanti aja kalau dia udah selesai semuanya. Oke, luar biasa. Oke, dokter, ini ada pertanyaan. Wiki X dan Wiki S bisakah dikonsumsi secara bersamaan? Bisa ya, Dok? Nah, bisa. Bagaimana cara konsumsinya Wiki X dan Wiki S supaya menghasilkan hasil yang maksimal, dokter? Oke. Jangan kalau Wiki S kan konsumsinya kan malam tuh kalau yang biasa ya, untuk 6 sampai 8 jam sebelum usus kita melakukan pembuangan toksin pada jam 5 jam 7 pagi. Berarti jam 9 malam kalau yang maintenance ya biasa. Oke. Nah, kalau Wiki X minum boleh setelah itu pas kita kalau ya kan bebas kalau Wiki X mau pagi mau siang mau malam. Bersamaan kalau malam biasanya kalau malam itu untuk mau melakukan aktivitas seksual. Kalau enggak pagi aja gitu ya kan. Nah, kalau minum barengan juga enggak masalah ya. Jadi caranya gimana? Ya habis satu asal nggak merasa kembung aja sih. Minum satu ini satu. Kalau di mix belum kalau di mix itu sebenarnya nggak masalah sih Mbak, itu kalau menurut saya di mix itu lebih ya kan. Jadi di mix dong. Jadi kayak jus karena tidak ada komposisi yang kontraindikasi sesungguhnya dan tidak mengurangi khasiat ya. Jadi gitu. Jadi poin yang ditarik gini, bolehkah secara bersamaan? Boleh. Kapan waktunya? Ya tergantung Anda aja, fleksibel ya. Oke. Nah, dokter, ada pertanyaan lagi nih. Ada yang mau saya tanyakan buat penderita diabetes tipe 2, kasar gula Wiki X, apakah mengganggu sistem pankreasnya kadar gula? Ada yang mau saya tanyakan, buat penderita diabetes tipe 2, kadar gula Wiki X apakah mengganggu sistem pankreasnya? Oh tidak, karena dia kita gulanya itu tidak diambil daripada dari stevia. Aman kita diabetes tipe 1 maupun tipe 2. Aman untuk tipe 1 dan tipe 2 ya dokter ya? Oke. Nah, apakah bisa untuk penderita diabetes dan gagal ginjal? Kalau diabetes tadi sudah disampaikan ya. Gagal ginjal selama dia belum masuk cuci darah, nih catat ya, cuci darah. Saya juga mau menyampaikan di BKS juga sama ya. Jadi untuk penderita gagal ginjal dengan kondisi masuk terapi cuci darah atau hemodialisis sebaiknya tidak konsumsi Wiki X maupun Wiki S dulu. Kenapa? Terutama Wiki S sih. Ya kalau Wiki X sih sebenarnya nggak apa-apa. Karena pada penderita gagal ginjal dengan cuci darah ya, cuci darah. Jadi kalau nggak cuci darah masih oke, masih boleh. Kenapa? Kalau yang sudah masuk dalam manajemen terapi cuci darah, dia asupan air dibatasi Mbak Rin. Nggak boleh banyak. Sehari itu hanya bisa berapa mili air yang masuk. Nah kalau untuk BKS kita ingatkan untuk BKS kan kemarin harus banyak minum tuh karena ada pisilumas, ya kan? Berarti bertentangan. Untuk penderita gagal ginjal dengan cuci darah, WikiS tidak disarankan. Oke. Kalau Wiki X kalau masih gagal ginjal saja boleh, ya. Tapi kalau sudah cuci darah tidak boleh. Oke. Karena salah satunya bagus dia. Nah, dokter. Tapi kemarin ada testimoni gagal ginjal dokter. Justru kreatinnya itu bagus karena dikonsumsi Wiki S. Ya karena dia belum Wiki S. darah. Dari 13 ke 0,6. Ya bagus kan? Iya kalau yang penting dia gagal ginjal.
Iya, kalau gagal ginjal memang bagus, asal dia sedang tidak terapi cuci darah, ya. Ya. Jadi karena cuci darah gini Mbak Rin, ya. Kalau yang cuci darah ini kan, dia ini kan dia lemes Ya, nih kondisi fisiknya, dia tuh sesek, sesak, datang nggak. benar, benar. Nah, WikiS yang kita khawatirkan, bukan takut khawatirkan, ada Mhm. healing krisis, Mbak. Udah pasti ada healing krisis. Nanti udah sesak dia tambah tambah sesak lagi, entar dia tambah pusing. Jadi bukan bukan itunya gejala healing krisisnya dia tidak kuat, Mbak Rin. Oke, 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 oke. Ya, Asnah minta sinyal. jadi gini Mbak Rin poinnya, kalau yang gagal ginjal saja sangat bagus. Tadi kan Mbak Rin bilang kreatininnya malah bagus kok dok. Iya, udah pasti. Tapi kalau dia sedang terapi cuci darah, jangan. Karena orang terapi cuci darah itu biasanya sesak darah kotor. Begitu dia minum Mickey X, pasti dirombak. Entah dia tambah sesak lagi, entah dia tambah sakit kepala. Itu yang kita cegah. Gitu. Ya, Siap, Pak. siap, Dia nggak siap. kuat, Marin. Benar, benar, benar. Ya, Takutnya mereka nggak kuat ya, dokter ya. ada krisisnya, bukan karena ininya tidak bagus, bukan. Tapi kalau tidak cuci darah, gagal ginjal, justru bagus lah deh urium kreatinnya. Bagus kan? Bagus. Iya. Tapi yang dikonsumsi kemarin Wiki S, dokter, bukan Wiki X, Wiki S Oh, yang Wiki dikonsumsi kemarin. Oh iya, kan dia belum Wiki terapi, S. dia udah terapi cuci darah belum? Udah. Seminggu udah dua. Awalnya seminggu 3 kali. Kemudian sekarang seminggu 2 kali. Oh, berarti dia tidak ada batasan asupan minum kali. Minumnya dibatasin tapi berapa liter ya dokter ya sehari itu udah mulai naik gitu loh dok. Oh ya, pokoknya kalau Udah dia mulai naik. pokoknya gini intinya Marin, selama minumnya tidak dibatasi, oke. Itu aja sih intinya. Ya, kalau dia tidak dibatasi, oke. Kalau dibatasi jangan dulu. Oke? Gitu. Oke, siap. Oke, itu untuk ginjal ya, untuk penderita gagal ginjal. Oke, nah aku mau bacain lagi dokter ya. Untuk program hamil tadi minumnya Wiki X aja atau boleh dikombin dengan Wiki S? Dan aturan yang pas minumnya seperti apa dan kapan dokter? Nah ini ada yang program ini dokter. Justru pertama itu harus Wiki S itu harus masuk loh. Jadi baseline kita gini ya. Wiki Narani ngeluarin 2 produk fundamental yang saling kombinasinya ini berkaitan dengan kesehatan kita. Jadi pertama itu ususnya tuh harus bersih. Jadi itu dulu langsung pertama, ya. Nah, paling enggak kalau bisa barengan. Kalau enggak ya Wiki SD duluan, tapi barengan pun tidak masalah. Untuk program hamil barengan aja sekalian, ya. Minumnya kapan? Tadi yang saya bilang untuk program hamil, yang laki-laki minum tiap hari, terserah mau pagi, siang, sore, malam, terserah. Ya, yang perempuan juga boleh, tapi yang penting pada saat periode-periode ini loh, pada saat menstruasi, hari pertama menstruasi sampai masa subur itu jangan putus minum Wiki X-nya yang perempuan. Oke. Kalau yang untuk laki-lakinya setiap hari ya dokter tadi ya. Oke. Terima kasih dokter. Moga-moga menjawab ya. Oke. Wiki X tidak dianjurkan untuk penderita diabetes, tensi darah tinggi dan jantung dan lain-lain. Pernyataan ya karena kan di dosnya itu diinformasikan seperti itu dokter. Tapi tadi kalau yang jantung gimana dokter? Tapi tadi kita di PDF. Jadi gini, ini kembali kepada yang mencetak nih, ya. Kalau saya bicara Mbak Rin sinyalnya terputus loh, Mbak Rin. Putus-putus ngeheng. Kalau tadi kita nyimak PDF ya, kita nyimak PDF tadi. Oke? Berdasarkan jurnal materi yang ada di PDF, semuanya justru mengatasi masalah itu. Oke? Halo?
Oke dokter, aku pakai HP yang satunya. Oke. Oke. Jadi kalau kita tadi lihat di PDF, justru mengatasi semuanya, ya kan? Coba tadi kita lihat lagi di PDF, ya. Kalau di sini, kalau saya lebih mengatakan di berdasarkan PDF yang kita bahas materi, karena itu berdasarkan jurnal klinis ya, Mbak Rin. Oke dokter. Suaranya jelas dok? Jelas sekali, sangat jelas. Jadi kalau di sini saya lebih berpatokan pada PDF tadi karena berdasarkan jurnal komposisi secara uji klinis, ya, justru untuk mencegah antihipertensi segala macamnya. Oke. Siap dok. Oke dok. Oke. Sebentar. Ini nanti soal box kita tinggal diskusikan ke manajemen ini, Mbak Rin. Karena komposisinya sebenarnya justru bagus untuk penyakit-penyakit itu ya dok ya. Penyakit degeneratif yang mungkin vital. Karena antisipasi healing krisisnya itu kali dok. Kenapa? Antisipasi healing krisisnya itu mungkin ya dok. Mengantisipasi healing krisis kali ya. Bisa jadi, tapi nanti kita ada satu momen kita bicara mengenai healing krisis ya. Ya. Siap. Dari mulai toksin, detoxnya, healing krisis itu apa aja sih? Ada saya punya per table nanti saya jelasin. Siap dok. Makasih dokter. Untuk yang sudah terdiagnosa kanker rahim gimana dok? Apakah bisa untuk membantu pengobatannya atau hanya untuk mencegah saja dokter? Bisa mengobati, membantu. Tapi tidak lepas Anda tetap harus mengikuti konseling dengan dokter yang merawat. Artinya ini, kalau secara medis ya, terapi kanker itu manajemennya secara dokter ya, profesional medis adalah kalau dia belum menyebar, belum metastase, hanya operasi, lokalisir di operasi. Tapi kalau sudah seluruh tubuh, kita pasti pakai kemo radiasi. Nah, suplemen yang bisa menunjang untuk menghambat pertumbuhan sel kanker atau ikut mematikan sel kanker itu produk-produk yang ada kandungan antioksidan. Itu dulu. Nah, antioksidan itu banyak ada di WikiX. Jadi kalau secara fungsional, WikiX ikut menghambat pertumbuhan sel kanker, bahkan membantu mengobati kankernya sendiri. Jadi tidak, justru bagus. Oke. Jadi itu bagus ya, karena dan ada antioksidannya. Dan juga untuk biasa orang kalau setelah kemoterapi radiasi itu Mbak Rin, lemas. Kadang-kadang orang tidak kuat bukan karena kankernya loh, karena terapinya loh. Ya, karena terapi kemoradiasi itu menyebabkan kita itu mual, enak segala macam, kulit rusak, rambut rontok, dehidrasi, semua kena. Jadi kadang-kadang orang itu tidak kuat dengan terapinya. Nah, itulah gunanya adanya imunomodulator. Itu adanya di WikiX. Semua lengkap, imunomodulator, anti kankernya ya. Oke. Thank you, mudah-mudahan menjawab ya dokter ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Samsul Bahri ya. Jika kita sering minum rutin WikiX setiap hari, tapi tidak sering berhubungan dengan pasangan, apa ada efek sampingnya dokter? Lagi pula mereka diabetes. Oh, efek samping negatif tidak ada. Justru dia bagus untuk metabolisme. Ya, makanya gini, konotasinya itu yang jangan beredar di luar itu bahwa minum WikiX hanya untuk hubungan seksual, salah. Kalau kayak gini kan jadi nanti bahaya ini, ternyata makan tuan. Bapaknya mau keluar kota dibekali WikiX, istrinya nggak ikut, jangan ada Parno. Ya,
harusnya ini solusi keharmonisan rumah tangga, padahal bapaknya bawanya bukan buat ngapa-ngapain. Dia banyak mau meeting segala buat stamina. Ibu udah curi, ngapain bawa WKS? Saya nggak ikut. Kan gitu. Harus berubah paradigmanya. Kalau ini tidak digunakan untuk yang atlet, ini bagus bahwa untuk stamina. Untuk kita yang produktif bekerja kayak Mbak Rin, mau roadshow mau apa, minum ini. Ya, jadi tidak tepat. Jadi kalau tidak melakukan aktivitas seksual, loh kita ada aktivitas yang lain. Gunanya staminanya untuk yang lain, bukan khusus. Bonusnya kalau kita minum ini, aktivitas seksual dengan pasangan kita lebih harmonis. Gitu. Jadi artinya WKX ini juga bagus untuk atlet, olahragawan, pekerja keras, gitu ya dokter ya. Konotasinya bukan hanya untuk seksual aja gitu ya dokter ya. Oke. Nah dokter, ini ada pertanyaan lagi. Untuk pembesaran prostat, baiknya konsumsi WKX atau WKS dokter? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Harus. Sampaikan tadi ya dokter ya. Oke. Ini balik lagi teman-teman, ada yang banyak nanya bagaimana caranya konsumsi WKS dan WKX. Sebaiknya konsumsinya pakai air panas atau air netral atau bisa pakai air dingin, dan takarannya seberapa? Takarannya 150 mili ya. Jangan air hangat ya, air biasa aja, kalau nggak air dingin. Air dingin lebih seger dok, beneran kayak minum jus. Air dingin enak ya. Pokoknya jangan air panas saja. Iya benar. Nah ini ada lagi pertanyaan. Saya sering sekali mengalami kedutan-kedutan pada mata kanan. Sering bahkan berulang kali. Bisakah produk WKS atau WKX menyembuhkan hal tersebut? Dan apa penyebabnya itu dokter? Gini. Ya tetap kita harus tahu nih penyebabnya apa, atau sarafnya ya kan, atau ada, biasanya sih kalau nggak itu saraf ya. Nah sebaiknya ya, selain konsultasi dengan dokter saraf ya, kita juga konsumsi WKX dan WKX ya, karena salah satunya ikut membenahi sarafnya dan otot di daerah mata, terutama WKX. Jadi tidak ada saran saya minum dua-duanya. Di samping itu tetap konsultasi dengan dokter saraf. Siap. Sebenarnya apapun itu tetap WKS dulu ya dokter, karena itu kan untuk cleansingnya dulu ya dokter ya. Baseline-nya itu baseline. Detoxnya dulu. Baru nanti setelah cleansing kita bisa konsumsi WKX-nya mungkin ya dokter. Iya. Oke. Nah dokter, kalau untuk sakit paru-paru ada flek, apa aman untuk dikonsumsi WKS atau WKX-nya? Dua-duanya. Flek ya. Oh, paru-paru kan ada antimikroba di situ di WKX. Oh, WKX ya. Anti-inflamasi, antivirus, antimikroba. Itu bagus tuh buat di paru-paru. Ya. Melebarkan pembuluh darah, melebarkan juga ini jalan saluran nafas. Ada teman kok livernya di fibroskan jelek, apakah boleh minum WKS? Boleh dok, boleh banget. Oke. Saya ngilu-ngilu sampai 1 minggu dari pinggang ke bawah di semua sendi dokter. Minumnya apa? Minumnya dua-duanya, tetap dua-duanya. Udah satu paket ini. Tapi dua-duanya dok ya. Tapi sebaiknya kalau udah kayak gitu WKS duluan ya, WKS duluan, baru WKX. Dokter minum WKX sebaiknya langsung 1 saset atau setengah saset dulu. Nah ini dokter Sinta ini ketakutan gara-gara aku nih. Oh, dokter Sinta ya. Dokter Sinta sama dengan saya. Saya ini kan ada sakit autoimun. Jadi kalau sifat yang kayak WKS itu, saya kadang udah tahu kita kan ya. Kalau dokter Sinta ini khawatir, dokter Sinta boleh minum setengah saset dulu dokter Sinta. Aku itu minumnya di rumahnya dokter Sinta, Bun. Oh iya.
Yang aku pas minum itu satu saset. Bu Ririn minum satu saset. Iya. Dokter Sinta minumnya 1,5 saset dulu aja dok. Nah, ini ada testimoni. Kalau saya malah lebih enak tidur. Wah, nyaman beliau dong. Oke, asik, asik. Nyaman. Terus, Dok, kalau saya asam lambung mah, itu sebaiknya konsumsi Wiki X atau Wiki S? Nah, kalau asam lambung itu WikiS membantu menurunkan asam lambung ya WikiS. Tapi kalau WikiS juga bagus, tapi minumnya setelah makan, itu aja. Oke. Berarti Wiki X itu juga boleh dikonsumsi untuk yang penderita asam lambung mah itu ya dokter ya? Boleh, yang penting setelah makan. Saya tadi poinnya saya bilang kalau minum WikiX sebaiknya setelah makan, bukan sebaiknya setelah makan. Setelah makan ya Wiki X ya. Oke. Dokter, kenapa saya habis minum Wiki X kok nafsu makan saya berkurang? Kenapa ya, Dok? Tergantung lauknya apa dulu. Berarti kemungkinan besar Anda ada gejala anemia yang tidak terdeteksi, ya. Itu. Nah, itu lagi dibetulin tuh, biasanya begitu. Saya udah pernah ya dengan komposisi sama ya. Saya pernah juga komposisi sama seperti ini ya. Begitu, jadi kalau tiba-tiba nafsu makan menurun, ya itu. Tetap aja terus saya minum ya terus. Bagi beberapa orang itu bagus justru ya. Bagi beberapa orang itu anugerah itu nafsu makan menurun. Iya, saya juga bersyukur kalau begitu, Dok. Apalagi kalau roadshow bisa ngerem, enak banget itu. Ya, justru kita tuh berharap justru minum WikiS nafsu makan menurun. Ya ini berarti ada gangguan keseimbangan aja di biasanya sih anemia ya. Perbaiki nih. Jadi jangan lupa tetap konsumsi WikiS sama WikiX dan WikiS ya. Karena salah satu WikiS itu selain detox itu WikiS ya. Itu untuk anemia. Dan ingat ya, kalau ada kalsiumnya, yang ada vitamin C itu membantu penyerapan kalsium yang bagus. Sehingga salah satunya kalsium itu kan menunjang produksi darah merah. Dokter, ini ada yang tadi nyambung yang tadi ternyata ada pertanyaan yang keputus ya. Saya ngilu-ngilu sampai 1 minggu dari pinggang ke bawah di semua sendi. Ternyata ada ini dokter sambungannya. Sampai minum paracetamol 650 mg habis 1 keping. Sebentar dokter, masih ada lagi. Sama seperti habis operasi besar penumpukan sisa-sisa obat bius. Mungkin itu efek operasi operasi besar penumpukan sisa-sisa obat bius. Nah, itu konsumsinya apa? Jadi kayaknya beliau itu habis operasi besar. Berasa ada penumpukan sisa-sisa obat bius, sehingga ngerasain sendinya itu yang dari pinggang ke bawah tadi sakit. Udah minum paracetamol 665 mg, 1 strip habis, masih berasa sakit gitu dok. Nah itu berarti kan kalau obat-obatan itu kan sifatnya untuk yang menghilangkan gejala klinis. Akibat penyebabnya enggak. Nah WikiX dan WikiS penyebabnya. Nanti itu kan akibat. Kalau akibatnya itu kan akibat dari penggunaan obat-obat bius menumpuk di situ. Nah itulah yang terjadi dengan minum WikiX dan WikiS, penyebabnya dibuang. Nah, jadi saran saya minum dua-duanya supaya yang tadi rasa-rasa itu hilang. Healing krisisnya itu nanti mungkin agak sedikit memberikan rasa sangat tidak nyaman, tapi tahan aja, udah tahan. Tahan aja ya. Oke, apalagi WikiX tadi kan juga bisa untuk segera menyembuhkan luka habis operasi ya dok ya? Luka dalam ya dok? Ya kan diambil dari proanthocyanidinnya si ginseng raspberry ya itu.
Iya. Jadi buat teman-teman nih ya yang prospek ditolak ya biar nggak sakit hati ya, minum Wiki X. Jadi masalahnya happy. Ya bawaannya happy kalau minum Wiki X gitu ya dok. Oke. Nah ini kemudian teman saya minum Wiki X, tensinya tinggi. Oke. Kemudian saya pribadi keliengan dan saya berhenti minum Wiki X. Ini Ibu Jessica kayaknya kasusnya sama kayak aku tadi dok. Saya nggak kaget karena salah satu proses healing krisis yang biasanya nih ya, yang tadinya tensi makin tinggi, yang tadinya gula darahnya malah makin naik. Itu sesaat itu namanya ada respon positif healing krisis, dia memberikan kejutan di situ bahwa selama ini saya memang hipertensi, saya memang gula darah tinggi. Itu sinyal di awal begitu, tapi setelah itu turun. Saya nggak aneh. Jadi kalau kayak gitu lihat aja kondisi tubuh Anda dengan tensi tinggi Anda sesuai nggak? Kan kalau biasanya kayak gitu kalau healing krisis nggak sesuai Mbak. Jadi kalau biasanya naik kepala pusing segala macam mau ini. Tapi kalau karena healing krisis biasanya karena ukurannya aja. Jadi apa yang dilakukan tetap minum obat hipertensinya ya, minum Wiki X turunin dosisnya. Ya, Wiki X turunin dosisnya, bener dok. Iya. Kayaknya aku dendam banget, aku mau cobain setengah dok nanti dok. Dokter Sinta jadi kemarin tuh karena badanku sakit banget, akhirnya aku hentiin dok, gitu loh. Jadi ini nanti mau coba lagi deh, aku mau coba lagi. Nah ya. Oke, untuk yang stroke konsumsinya seperti apa dok? Wiki X dulu atau Wiki S dulu? Tadi udah disampaikan Wiki S dulu ya. Kalau stroke ringan 1 kali, kalau stroke berat 2 kali. Tapi lihat dulu deh, kalau pertama 1 saset dulu semuanya, 1 saset. Di situ bisa lihat dari respon positif healing krisisnya kayak apa. Di situ kita lihat. Kalau stroke itu justru dia harus merasakan sakit barin, harus menandakan sakit ya. Iya, karena kita kan bangunin dia punya badan lumpuh. Iya kan? Kalau dia sakit justru aneh. Kita harus bikin dia sakit. Kok ada nyeri ya nggak? Dia selama ini mati semua tuh. Ya kan? Oke. Berarti harus emang dirangsang ya biar sakit ya. Kalau jangan minum obat analgetik, jangan. Biar kita tahu di mana sakit, justru senang. Ya justru kita senang sarafnya lagi dibangunin. Terus dokter, kalau untuk wanita yang miom dan kista, itu sebaiknya konsumsi apa dokter? Dua-duanya. Tadi kan ada tuh ginseng untuk kista tuh terutama perempuan miom. Ya. Oke. Berarti Wiki S dulu, baru Wiki X ya. Oke. Kemudian yang pasang ring, bisakah minum Wiki X dokter? Sebenarnya ya kenapa sih orang itu pasang ring? Kan untuk melebarkan pembuluh darahnya, benar nggak? Supaya aliran darahnya lewat yang plak. Sebenarnya bukan lebarin pembuluh darahnya saja, plak-plak yang nempel, sampah-sampahnya darahnya kotor dibersihin kan gitu. Makanya jangan heran kalau orang pasang ring 1, ring 2, ring 3 sampai berapa mobil di sini nih pasang mobil. Karena kan jadi iya kan ya. Ring 100 juta loh dok. Nah iya itu berapa mobil. Nah jadi kan biasanya kan dia kan ring tempel dilebarin, gunanya melebarkan pembuluh darah. Jadi itu doang, tapi sebenarnya flak-flak yang nempel di dindingnya nggak dibersihin, Mbak. Masih tetap di situ. Cuma dilebarin saja. Darahnya yang kotor kan nggak dibersihin, Mbak. Paling dengan obat-obatan yang dokter ya kan kita nggak tahu apa. Tapi kalau Wiki X kan udah jelas membersihkan plaknya, pembuluh darahnya dibikin lentur, ya kan? Iya dari situ. Jadi bisa nggak? Bisa. Minum dua-duanya. Oke, dokter, ini ada pertanyaan. Tadi dikatakan dikatakan dokter minum Wiki S itu setiap hari kan gitu ya. Nah, 1 saset aja efeknya ke depan itu hingga 3 hari. Dan jika tidak disalurkan efek seperti ini apa ya?
efeknya seperti digebukin atau healing krisis akan sangat dirasakan. Gimana minum setiap hari, Dok? Nah, jadi kan dia nggak tiap hari. Healing krisis itu prosesnya biasanya 3-5 hari sampai seminggu. Tergantung orang itu masalahnya berat gak. Tiap orang beda nih, ya kan? Dan jangan salah, misalnya udah minum nih, udah hebat, udah nggak ada healing krisis, wah selamat, udah aman. Tapi lagi kembali lagi ke pola hidup. Anda tidurnya begadang lagi, Anda makannya kacau balau lagi, ulang lagi. Nggak olahraga pula, gitu ya, Dok? Iya, jadi gini, kalau misalnya minum takutnya babak belur segala macam, jangan tiap hari. Tapi jangan putus. Per 3 hari sekali. 3 hari mulai minum nih Mbak, nanti setengah saset ya. Siap, aku nanti minum. Mbak rasain dulu, rasain ya. Kalau oke besok setengah saset lagi. Kalau enggak 2 hari sekali. Kalau enggak 3 hari sekali. Yang penting poinnya jangan diputus sampai rasa healing krisis itu hilang total. Ya. Oke, siap. Untuk sinusitis, baiknya minum apa, dokter? Baik-baik, dua-duanya bagus sinusitis itu. Sinusitis ya. Oke. Nah, kalau untuk diabetes stadium 3, baiknya minum apa? Dua-duanya sih Mbak, diabetes Dua-duanya juga ya. Oke. Pasang ring dan amblasi, gangguan aritmia jantung. Gini deh, kalau ada gangguan aritmia jantung, ya minumnya setengah saset dulu aja deh. Kalau nggak seperempat deh, seperempat. Jangan tiap hari ya, jangan tiap hari, 3 hari sekali. Oke, Dokter Sinta, itu untuk amblasi ya 3 hari sekali. Aritmia jantung. Oke. Ini penderita jantung dan sudah bypass jantung. Ada di diabetes juga, dan pemeriksaan lab ginjal ada bocor halus sedikit. Bolehkah konsumsi Wiki X? Boleh ya. Boleh aja di setengah saset lah. Tapi jangan cari ibu menyusui, jangan Wiki X ya. Wiki X juga nggak boleh ya, dokter ya? Ya. Kalau penguburan, pembuluh darah. Kalau penguburan pembuluh darah, aman nggak konsumsi? Aman, bagus, justru bagus. Tetap oke. Banyak banget dok. Yang udah pasang ring jantung konsumsi boleh. Oke. Dan sebelum minum Wiki S sudah cek gula cuma 124, tapi setelah minum Wiki S, saya minum Wiki S selain badan pada sakit, sebagai laki tidak bereaksi sama sekali. Ini menurut dokter gimana? Tidak bereaksi sama sekali. Wiki X baru berapa lama? Oh, tidak dijelaskan dok. Kayaknya sekali nih dok. Ya kalau sekali kurang. Kan kita bukan obat kuat, Mbak Rin. Nggak cespleng. Oke. Ini dokter, ortu usia 60-an, sakit GERD, persendian, batu empedu. Yang diminum awalnya S dulu atau X? S dulu. S dulu ya. Oke. Mau tanya dokter, kalau orang perempuan stroke pinggang ke bawah tidak bisa jalan selama 8 tahun, bagaimana pola minum atau cara minum Wiki S dan Wiki X? Mohon dibantu penjelasan. Ini insya Allah bisa nih ya. Oke. Jadi Wiki S tetap minum ya malam hari. Wiki X minum 1 saset dulu pertama. Kita lihat responnya. Kalau dia nggak tahan turunin setengah saset, tapi jangan nggak diminum nih Wiki X. Cepat banget nih. Bagus banget deh untuk kondisi stroke seperti itu. Tapi tetap Wiki S. Saya pengen tahu tuh reportnya. Biasanya dia kalau kayak gitu antara seminggu 2 minggu kelihatan perubahannya. Ya.
Oke, berarti Wiki S dulu, baru Wiki X. Wiki X dicobakan setengah dulu ya dokter ya? Ya, enggak. Pertama boleh langsung aja 1 saset, karena dia kan lumpuh di ke bawah nih. Saya pengen tahu dia langsung respon nggak. 1 saset dulu langsung, Wiki X-nya. Bangunin dulu, ibarat udah tidur lama, bangunin. Oke, ini bagaimana dengan yang sudah cuci darah, minum Wiki S, keratinnya dari 13 ke 0,6. Ah, ini tadi udah kita bahas. Testimoni ya, bagus ya. Alhamdulillah beliau semakin bertenaga, kemudian nggak ngos-ngosan nafasnya, kakinya yang biasanya berasa ada pasirnya, ya ada pasirnya dokter, berasa kayak ada pasir kayak sakit di telapak kakinya itu. Jadi kalau dari tempat tidur itu udah berasa kayak nggak kuat kalau nggak pakai alas kaki, itu udah bisa napak, udah bisa jalan jauh, bahkan nyetir sendiri dari rumah ke Bogor udah bisa. Kemarin testimoni dokter, bagus banget. Teman kita yang dari keratinnya 13 ke sekarang 0,6. Dan yang di dada, dulu kan HD lewat dada ya dokter ya. Itu sekarang udah ditutup. Udah operasi kemarin, dia cerita juga, pun aku habis operasi apa, nutup yang di dada kan, yang untuk mobil sekarang udah lewat tangan. Ya, alhamdulillah. Memang beliau ini luar biasa, semangat untuk sehatnya itu luar biasa Pak. Aku salut sama beliau. Berarti boleh teruskan maintenance-nya, ikutin nggak apa terusin itu. Berarti dia reaksinya positif di tubuh beliau ya. Iya, jadi waktu beliau hadir itu malah susternya nanya, siapa yang mau hadir? Saya. Karena nggak seperti orang sakit gitu, nggak lemes, nggak apa gitu. Tapi sebelum beliau konsumsi Wiki S ini lemes dokter, lemes. Jadi kelihatan pucat, sakit, lemas gitu kan. Nah setelah konsumsi Wiki S ini beliau, ya itu susternya sampai nanya, siapa yang mau hadir? Saya. Ya, karena di WGS ada nutrisi juga. Di WGS-nya nutrisi yang berperan. Oke. Kalau autoimun psoriasis, apakah boleh konsumsi Wiki X atau Wiki S, dokter? Dua-duanya. Saya tuh autoimun. Oh, Bapak juga autoimun? Ya. Bagus tuh, minum itu tuh, bagus. Asal kuat ya. Harus kuat Wiki X ya. Nahan krisis. Wiki X-nya harus kuat ya dokter ya. Kuncinya di situ ya. Karena autoimun biasanya kalau ada minumnya Wiki X agak bereaksi. Nggak apa-apa demi sehat. Saya kasih tahu dulu di awal. Ya, jangan stop di jalan, jangan. Kalau nggak kuat, pokoknya jangan 1 saset untuk autoimun. Untuk autoimun saya garis bawahi jangan dimulai di 1 saset. Mulai di setengah atau seperempat. Per 3 hari sekali. Oke, catat per 3 hari sekali. Karena saya tahu sekali kondisi autoimun. Kalau menghadapi. Selamat sore dokter, kalau penderita kanker payudara yang sementara ini menjalani kemo, produk apa yang cocok diminum dan bagaimana aturan minumnya? Terima kasih dokter. Oh, dia di kemo ya? Oke, kalau dia berarti antioksidannya harus kuat nih Mbak, harus bagus nih. Karena dia kurang Wiki S masuk, Wiki X masuk. Wiki S-nya biasa sehari sekali aja. Wiki X-nya boleh 1, boleh 2. Tapi kalau kayak gini biasanya kalau kanker payudara ya. Kanker payudara. Sakit ya, lagi sakit kan? Sakit tuh pasti. Minum aja 1 dulu aja, 1. Tapi jangan nggak diminum ya. Bagus tuh soalnya. Minum 1, kalau dia nggak tahan, minum setengah. Oke. Yang baru selesai operasi dan dipasang face masker gimana? Face masker itu apa tuh dokter? Ini apa? Face masker? Boleh. Face masker. Boleh. Yang baru selesai operasi dan dipasang face masker boleh. Kan boleh kan untuk penyembuhan luka, proantosianidin. Di Wiki X.
Oh, ini ada info. Aku juga belum tahu. Mbak Ririn, di box yang terbaru itu WikiX sudah tidak ada larangan untuk hipertensi dan Nah, diabetes yang betul kan? expired 06/03/2026. Betul nggak? Betul, betul, Ini betul, pasti betul. boxnya nih salah nih. Nah, ini bagian-bagian kemasan nih, bagian kemasan. Kalau dari komposisi aman kok. Justru ngebantu Mbak Rin. Ya, siap-siap. Izin bertanya, ini aku bacakan dua lagi ya, 2 sampai 3 ya, Dok. Habis itu nanti kita Ya, close dulu ya. Oke, izin, soalnya izin udah pertama. Dokter, leukemia usia 17 tahun laki-laki bagaimana, Dok? leukemia ya, usia 17 tahun ya. Oh, udah akhir balik ya. Boleh minum aja itu apa namanya Wiki S sama Wiki X dan Wiki S nya tetap minum. Oke. Oke, ini pertanyaan yang kedua. Minum Wiki es keputihan jadi banyak. Apakah aman, Dok? Awal sering keputihan before dan after menstruasi. Minum Wiki es keputihan jadi agak banyak, tapi perut lebih plong. Nah, itu lagi dikuras Mbak, minum Wiki X kalian. Ya, karena bakterinya dikeluarin mungkin ya, dokter ya. Terus minum Wiki X jangan sampai enggak ya. Bagus tuh untuk area genitalia. Mhm. Nah, ini terakhir untuk yang ambeien bisa kan, Dok, kita rutin minum Wiki S dan Wiki X. Saran dosisnya Sangat gimana? bisa, sangat. Malah membantu penyembuhan lukanya tuh yang untuk ambeien Wiki X-nya. Ya kalau Wiki S-nya berperan supaya tidak keras tinjanya salah satunya. Karena kalau tinjanya keras, ambeiennya kumat. Ya Oke, kan? oke. Siap, 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 siap. Oke, dokter, kalau aku bacain semua kayaknya nggak nutut sampai nanti Isya, dokter, ya, kita nggak Oh, sempat buka nanti. Jadi, untuk Q&A-nya kita tutup ya, dokter ya, sampai di sini dulu. Dan saya minta eh, eh, statement dari dokter sebelum dokter akhirin untuk sesi kali ini, dokter. Silakan, dokter. Oke. Jadi ingat, staminamu potensimu. Maka jaga dan rawat staminamu dengan mengkonsumsi rutin Wiki X setiap hari. Wiki X hanya ada di Wikinara. Oke. Baik, dokter. Terima kasih buat semua dan semua member Wikinara yang luar biasa yang sudah hadir sore hari ini. Oke, terima kasih banget dokter untuk waktunya, untuk materinya, untuk penjelasannya. So pasti kita selalu nungguin lagi momen-momen kebersamaan bersama dokter untuk kita bisa lebih memahami lagi tentang produk-produk dari WikiX. Sehat selalu dokter, selalu sukses dan jangan bosen-bosen ngedampingin kita ya dalam memberikan materi dan menjawab pertanyaan teman-teman. Terima kasih. Dokter Merli. Oke, baik. Ya, terima kasih dokter. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih banget atas kebersamaannya pada kesempatan siang hari ini ya, sore hari ini. Demikian